bonsai mini. Nonton YouTube channelnya Yudi Animasi, anak kecil aja tahu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Yudi Animasi, tepatnya di konten Yudi Animasi jalan-jalan. Kali ini kita sedang berada di Pulau Lombok, tepatnya di Kelurahan Babakan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Jadi hari ini kita akan mereview, kita akan melihat, kita akan ngobrol, tanya-tanya di tempatnya Zona Rindang. Jadi di sini banyak sekali koleksi bonsai dari small, mami, sito ada di sini. Sebelum itu, perkenalkan dulu, bersama saya Adi Teci di sini akan memandu teman-teman di kontennya Yudi Animasi jalan-jalan. Kita akan melihat-lihat sambil tanya-tanya tentang bonsai, tentang koleksi-koleksi yang ada di sini. Oke, nah sekarang kita akan bertemu, kita akan tanya-tanya langsung. Mari kita ngopi sama ownernya Zona Rindang. Di sini. Oh Bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang, Adi Teci. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Jadi, nah sekarang di sini sudah ada ownernya. Kita bersama Bang Bagos. Jadi Bang Bagos adalah ownernya Zona Rindang. Sekaligus di sini dia sebagai penikmat, pembuat, penjual juga untuk bonsai-bonsai yang ada di sini. Jadi kali ini kita akan ngobrol-ngobrol. Cuma gak asik kalau kita nggak ngobrol sambil ngopi. Kebetulan di sini kita sudah ada kopi yang kiriman dari Bang Yudi Animasi ya Bang ya. Ya. Jadi sini ada kopi Robusta, kopi autentik Aceh. Nah, jadi kopinya ini enak sekali. Nah, Silakan, Bang. ayo kita ngopi dulu sebelum kita ngobrol-ngobrol. Enak, pas sekali buat kita sambil mainin bonsai Bang. Jadi hari ini sedang ngapain ini Bang? Oh ya, ini salah satu koleksi saya. Ini Sakura Mikro. Sakura Mikro. Ini awalnya dari dari kecil, Bang? Dari kecil. Jadi Kita ini pelihara, iya. Berapa tahun ini Bang? Ini mulai dari tancap sampai sekarang udah 2,5 tahun Mas. Ya, 2,5 tahun. Jadi butuh proses yang lumayan lah. Walaupun dia cuma bonsai kecil. Iya. Kurang semua seperti itu. Berarti ini dari stekan Bang? Dari stekan. Kalau boleh tahu ini jenis apa Bang? Ini jenisnya ini Sakura Mikro Mas. Iya. Sakura Mikro. Nah, kalau biasanya dalam bonsai kan Bang, ini masuk ke dalam kategori small, sito atau mami? Kalau kita lihat dari besaran ini sama ini mungkin target saya small. Karena kalau untuk mami 15 cm ini kayaknya lebih. Jadi saya mungkin kategori small karena kemarin juga sempat kita bawa ke pameran di Kopang, cuman ya beginilah yang kenapa masih banyak kekurangan ya kita sempurnakan dulu. Siap. Jadi ya bisa dibilang Bang Bagus adalah penggemar bonsai mini Bang ya? Iya. Kenapa Bang senang sama bonsai-bonsai mami atau bonsai-bonsai mini? Begini, sebenarnya saya tidak spesial di mini. Saya juga ada beberapa yang size XL ada, yang medium ada, yang large ada. Cuman untuk mengisi kekosongan waktu dalam program yang besar itu. Jadi bagaimana supaya tangan kita ini tidak diam. Itu mas istilahnya. Jadi kreativitas kita bisa jalan. Sementara kalau kita main di besar, untuk mencapai progres ke ranting itu akan butuh waktu sangat lama. Jadi sambil kita bermain mami, kita juga belajar ke rantingan. Ya, itulah yang bikin juga. Dan sebenarnya kalau untuk mami ini saya terinspirasi jujur dari channel Yudi Animasi. Siap. Dari sana saya dapat di channel Yudi Animasi bagaimana perjuangan Om Yudi di dunia bonsai mini ini. Nah, itu jadi inspirasi saya. Kenapa tidak kita gitu? Dan alhamdulillah kita ada pasar juga di situ. Itu yang bikin kita hitung-hitung sambil nunggu yang besar, kita ada pemasukan dari yang. Jadi kalau dalam bonsai Bang ya, ada jenis tanamannya ini. Nah, kalau dari segi apa namanya, kalau dibilang dari segi bonsai Bang, bentukannya itu ini masuk ke jenis ini, bentukan apa gitu? Ini dari kalau kita berbicara style atau Iya, style kayak bonsai. Ini kita
masuknya ke informal mas. Kenapa saya bikin dia informal? Ah. Karena kalau kita lihat dari bawah, dari kaki, ini lengkap mas. Jadi kalau dalam posisi lengkap begini, tak mungkin kita bikin bunjin segala macam. Sia-sia bahannya, hanya bahannya percuma kalau kita bikin bunjin dan segala macam. Ya udah, karena dari tapaknya atau pondasinya udah lengkap, ya udah kita bikin formal. Jadi ini setiap akar ini mewakili cabang-cabangnya. Boleh dipegang bang ya? Silakan. Aku kebetulan kecil, kawannya belum dipotong. Jadi ini salah satu bonsai Sakura Mikro koleksinya Zona Rindang, koleksinya Bang Bagus. Sedang dalam tahap pengawatan bang. Pengawatan ranting. Indah sekali, enak ya. Oke. Sepertinya masih banyak bahan-bahan lain yang perlu dipegang. Nah, balik lagi nih. Kebetulan tadi saya lihat nih bang, mata saya tiba-tiba ke sini nih. Kok enak sekali saya lihat bang. Ya, bagus. Ini jenis bonsai atau tanaman apa ini bang? Ini jenisnya sancang atau Premna microphylla. Sebenarnya ini juga termasuk salah satu bahan impor. Impor ya? Ya, kalau kita punya itu ada Premna juga, tapi masuknya wahong. Kenapa kita lebih memilih sancang untuk bonsai mini? Karena sancang ini daunnya bisa sangat kecil sekali dan rapat. Beda dengan wahong. Wahong itu tidak bisa serapat sancang dan sekecil sancang. Kita lebih memilih ini. Oh, berarti untuk pertumbuhan atau apa istilahnya bang? Daunnya padat ya kayak gini ya, kerapatannya itu lebih cepat kalau sancang. Istilahnya sancang walaupun aslinya sebesar gini, ketika kita cutting itu akan tumbuhnya langsung kecil. Berarti cutting itu mempengaruhi juga bang? Itu sangat-sangat mempengaruhi. Pruning cuttingnya itu sangat mempengaruhi. Berarti ini endemiknya mana ini bang? Kalau ini adalah bahan tanaman impor bang? Kalau tidak salah ya di sekitaran Cina dan sekitar. Kalau tidak salah sih. Nah, kabarnya sih. Kenapa harus ada pot di dalam pot? Ini maksudnya kan karena tanaman sancang ini kan salah satu tanaman yang pertumbuhan akarnya sangat cepat mas. Jadi Iya. kalau kita paksakan dengan media ini sih ya, ini berani saya bongkar loh mas. Ayo. Ini kalau kita istilahnya apa itu? Kalau kita biarkan dengan pot kecil ini, mungkin pertumbuhannya akan lebih lambat. Nah ini contohnya. Jadi kita pakai ekstensi atau pot tambahan. Jadi akar yang dari atas ini, walaupun di sini sudah ada akar utamanya juga kan, jadi ada yang turun untuk jadi makan ke bawah untuk mempercepat prosesnya. Nah, dan ini pun ada ininya, ada tenggat waktu untuk memotong akarnya. Karena kalau dia dominan makan di bawah, akar di atas tidak akan berfungsi. Berarti kalau terlalu gondrong, kalau dipotong di atas sudah stres. Berarti, biasanya 2 minggu saya potong akar. 2 minggu baru kita angkat kembali. Dan kebetulan ini memang kalau sudah segini memang waktunya potong akar mas. Tapi tidak ngaruh dia bang nanti Tidak. kan apa biasanya sering saya dengar kalau tanaman terlalu banyak dipotong akar segala macam stres katanya. Nah itu makanya kita pakai berkala kita memotong akarnya. Oh iya. Jadi kalau dia udah kebanyakan dominan yang ke bawah, ketika kita potong ini bisa stres. Dan ini memang sekarang waktunya untuk dipotong mas kebetulan. Jadi bahwa ini aman loh gitu loh maksudnya. Ya, berarti untuk teman-teman nih, biar tidak penasaran, ini teknik apa namanya tadi bang? Double pot. Iya, double pot. Jadi untuk membantu suplai makanan ke atas bang. Jadi akarnya ini kita bantu dengan cara menanam pot di dalam pot yang menggunakan tenggang waktu paling lama atau paling tidak 2 minggu bang ya. Setelah 2 minggu akar banyak keluar, baru kita potong. Jadi aman bang ya? Aman. Ya, takutnya nanti kalau dia rusak kan saya juga yang kena. Aman mas. Aman bang ya. Yang bisa saya Sik. turunin, mas. Ini rencananya bang ke depan mau dibentuk atau dijadikan seperti apa bang? Oh, jadi targetnya ini masih menunggu ini aja nih, menunggu tumbuhnya anak cabang, ranting dan segala macam di sini. Iya. Nanti ini topnya, istilahnya dia punya apa tuh? Dia punya kanop apa tuh? Puncaknya tuh di sini. Mahkota bang. Mahkotanya di sini. Di sini ini tumbuh, nanti akan ada background juga kita cari di sini sama di sini untuk melengkapi. Jadi setiap sisinya itu ada yang menutupi. Misalnya di setiap dimensinya itu terisi. Berarti imajinasi kita juga harus tinggi ketika berbonsai ini. Harus tinggi dan kopinya harus kuat. Nah bang, tadi kan udah kita ngobrol lama nih bang. Nah, ada 2 koleksi bonsai mini yang kita bahas bang. Dari tadi mata saya enggak kedip-kedip nih bang. Saya lihat sebelah sana ada menarik juga itu bang. Oh ini anu nih, sayang simbol super mikro Thailand. Mungkin bisa dibawa ke
Ini Bisa bang. bang, aman bang. Ini bang. Nah, ini tanaman jenis apa ini bang? Ini saing simbur namanya. Saing simbur. Saing simbur. Endemik dari? Ini Thailand punya. Sebenarnya kita di Lombok harus berbangga kan. Ya. Lombok itu punya saing simbur yang jadi legend, malah nama Oh, legendnya itu ada di Lombok. Saing simbur. Jadi kenapa saya pakai produk Thailand, istilahnya yang Ya. barang dari Thailand? Hmm. Karena kan saya targetnya bonsai mini. Hmm. Jadi karena bonsai saing simbur punya kita itu kan daunnya besar, misalnya nggak bisa sekecil serapat yang ini, jadi makanya saya pakai Thailand. Tapi kalau ukuran medium ke atas itu saya punya lokal. Nah, istilah saing simburnya pakai bahasa Sasak. Berarti saing simbur ada yang endemik Lombok punya bang? Ada. Dan itu luar biasa. Hmm. Nah, kalau ini bang, setelah tadi kita lihat ini informal bang ya. Nah, Nah, ini gayanya apa bang? Karena ini kan turun nih bang, kayak terjun gitu. nah, kalau kita lihat ini kan pertama kenapa saya bikin bahan ini pakai bahan on the rock, istilahnya nih on the Yap. rock yang cascade. Oh, berarti yang Ini ada ketutup batu. ini batu bang. Ada batunya. Kenapa saya bikin gitu? Karena saya lihat kelemahannya di akar. Nah, akarnya tidak merata seperti ini. Jadi satu-satunya solusinya yang kita bikin on the rock. Berarti kita akal-akalin bang ya? Bukan akal-akalin, tapi memang ada style yang begitu. Style Oh. yang mengizinkan kita untuk melakukan konsep seperti itu. Untuk menutupi kekurangan akar ya bang. Iya. Ketika kita tidak bisa bikin dia menjadi formal ya. Nah, karena target saya berbonsai itu harus formal atau informal dulu. Kalau tidak bisa, baru saya bikinnya pakai on the rock dan segala macam. Nah, kedepannya ini bang. Nah, ini kan sudah bentuknya apa tadi? Gaya Cascade, cascade bang. selanting. Nah, udah sampai sini bang. Nah, Nah, seandainya ini panjang bang sampai Ah. sini, apakah tidak merubah gayanya lagi nanti bang? Apakah akan tetap kita biarkan seperti ini? Kalau ini panjang, akan kita pangkas terus karena ya namanya tanaman hidup pasti ada pertumbuhan gitu bang. Ini bang, kenapa Ah. saya bilang stylenya cascade? Ya. Nah, jadi dalam bonsai yang slanting atau itu ada dua jenis. Hmm. Ada semi cascade sama cascade. Kalau Ya. semi cascade tidak boleh melebihi pot. Oh. Nah, ini rencananya memang akan panjang bang. Ah. Nanti kan nipotnya akan dipertipis lagi rencananya. Terus Iya. ini akan lebih panjang lagi. Ini memang lagi kita ini. Hmm. Kenapa saya pakai saing simper? Ada dua keunggulannya. Pertama dari daunnya kecil-kecil. Kedua dari bunga bang. Itu Di ya. sana daya tarik lebih. Seperti iya. ini kan sudah mulai berbunga nih bang, warna ungu. Jadi rencananya begitu sih. Nah, untuk jenis warna bunga bang, apakah karena tadi kan ada endemik Lombok juga, ini endemik luar. Apakah warna ini, warna bunganya ini ada yang beda gitu bang? Apakah semuanya berwarna seperti ini? Kebetulan selama yang saya tahu ini ada yang dua warna. Setahu saya sih, pengetahuan saya yang pemula ini kan mas, Yeah. ada warna ungu sama putih. Hmm. Yang lokal pun ada yang warna putih dan ungu. Dan yang dari kalau yang Thailand ini untuk sementara, apa yang saya ketahui cuma ungu yang saya temukan. Tapi kalau Vietnam yang mikro itu ada yang putih, ada yang ungu. Hmm. Nah, ini salah satu tanaman apakah berduri atau tidak bang? Karena sepertinya di sini ada duri-duri gitu bang. Kalau saing simbur memang rata-rata berduri. Kenapa dia dinamain saing simbur itu karena Nah. ada durinya. Oh, gitu ya. Itu sebenarnya. Nah, ini mungkin kalau di yang Thailand ini ada tapi tidak terlalu banyak, istilahnya jarang. Nggak seperti yang lokal kita punya kayak pemalikan atau yang jarang duri seperti legend itu. Nah. Ada durinya tapi jarang. Untuk penonton Yudi Animasi ya, mungkin ya bisa kita sedikit berbicara kenapa dinamakan saing simbur tadi bang. Nah, Dia dinamakan saing simbur karena kalau kita simbur itu artinya lele. Leli. Sayangnya itu kumisnya, patilnya. Nah, jadi kenapa dinamain saing simbur? Karena di setiap ujung daunnya kalau yang lokal punya itu ada durinya. Ada duri. Dan itu kalau kita ketusuk agak gatal dia, memang ada bisanya sedikit di ujung durinya. Ya kalau bahasa Sasaknya dilelet bang ya. Iya, dilelet. Dilelet. Oke, ini jadinya saing simbur. Ini kenapa ditutup? Hmm. Untuk memperbesar akar, mempercepat pertumbuhan akarnya supaya nempel di batu. Siap. Ya mungkin ya lagi 1 tahun mungkin baru dia bisa dibuka. Baru kita buka ini bang ya. Baru kita pamer akar sama, Sama batunya bang ya. Apa ini batu akik atau apa ini Oh, bang? ini batu karang seperti ini bang. Batu karang seperti ini bang yang kita pakai nih. Oh iya. Kebetulan iya. di tempat kita di Lombok ada nih, di Sekotong, di Lombok Podian Selatan ada. Siap. Oke nah, dari tadi juga bang, ini udah turun, kita berbicara tentang bonsai mini bang. Ya. Nah, yang di atas ini bang, Ini ini kalau kita bilang mini,
sangat mini bang. Ya, ini- Apakah punya kategori sendiri gitu bang? Iya. Kalau yang ini kebetulan Sito sama Ketsubo, dan kebetulan potnya ini juga dapat di Bang Yudi Animasi. Iya. Kiriman Bang Yudi Animasi dulu. Ah. Nah, ini kiriman dari Bang Yudi juga nih pot-potnya nih. Kita pesan di Bang Yudi kalau ada yang minat nih. Jadi buat teman-teman pecinta bonsai mini atau yang ingin mencoba jenis bonsai baru Sito, kecil sekali, Sito dan Ah, Ketsubo. pot ini bisa dipesan di Bang Yudi Animasi, juga menyediakan. Ini produknya Bang Yudi Animasi. Banyak sekali, mungkin ada oleh-oleh satu nanti untuk hostnya. Nanti ada Bang, bahan. Bahan. Siap. Nah, kalau kecil-kecil seperti ini bang, apakah ada di dalam kontesnya bang? Karena bonsai kan biasanya ada pameran, ada kontesnya. Apakah ini sudah bisa masuk kontes atau memang belum ada dalam kontes bonsai? Kalau kita lihat perkembangan sekarang, terutama setelah hadirnya The Max ini, sepertinya bonsai-bonsai kecil akan lebih terangkat. Tidak terlalu kemungkinan besok antara Ketsubo, Sito, Mame, sama Small itu akan ada di satu meja. Dari tadi nih bang kita sudah ngobrol banyak sekali bang terkait tentang bonsai, gaya bonsai, jenis tanaman bonsai. Sejak kapan bang berbonsai? Sebenarnya nih saya pebonsai labil mas. Labil ya. Labil. Masuk akal. Dulu sempat kenal beberapa lebih dari 10 tahun yang lalu saya pernah kenal bonsai, tapi kembali saya hilang dalam hal itu karena terkait kegiatan di gunung. Jadi udah lama bang ya? Iya, jadi saya intens di bonsai lagi sejak 2,5 tahun yang lalu. Karena saya lihat di sini bukan hanya sekedar tanaman bonsai bang, ada tanaman-tanaman jenis airwood juga bang. Iya. Nah kebetulan kalau airwood karena kita senang juga bang, Iya. jadi saya lihat banyak sekali di sini. Bang Bagus ini atau zona rindang ini apakah outlet khusus bonsai atau macam-macam bang? Kebetulan saya seperti biasa, saya bukan idealis sama satu pohon aja, jadi semua pohon saya pelihara mas. Iya. Ada keladi, seperti abang lihat di meja juga bonsai berdampingan dengan keladi. Ya, tapi lebih intens di Bonsai. Bang. Karena Seandainya nih, ya kita tidak tahu nanti penonton Yudi Animasi ada yang berminat dengan bahan-bahan yang ada di sini. Nanti untuk jelasnya kita akan kasih di akhir video bonsai-bonsai yang ada di sini. Mungkin ada yang minat nantinya bang. Ya. Apakah ini akan tetap menjadi koleksi atau mungkin ya bisa dibawa pulang oleh teman-teman yang minat nih bang? Oh bisa, Bang. Gantung nanti yang mana. Karena kita modelnya kalau mau jualan itu harus yang sudah layak untuk Layak dijual. untuk Sehingga dijual. kalau yang masih memang belum saatnya dijual ya saya tahan dulu mas. Siap. Ya. Untuk para penonton nih. Jadi bonsai-bonsai ini bukan hanya untuk dinikmati sembari ngopi. Cuman ketika ada yang berminat, ya harga sesuai lah. Tidak apa-apa dibawa pulang ya. Nanti kalaupun berminat sama yang kecil-kecil ini ada cara perawatannya, cara Siap. gimana, dan kalaupun ada masalah atau sakit silakan bawa kembali, kita Nah. sehatkan di sini. Mantap, mungkin bisa kita Yang motor lah, soalnya Ya. pelayanan setelah menjual ada. ulang di episode selanjutnya. Kita akan tanya-tanya tentang bagaimana perawatan lebih jauh tentang bonsai-bonsai sekecil ini atau bonsai-bonsai lainnya bang ya. Mungkin next time kita akan berkunjung kembali ke tempatnya Zona Rindang. Nah, nanti untuk link, untuk alamat, nomor HP segala macam kita akan cantumkan di deskripsi video. Nah, jadi buat teman-teman yang berminat silahkan dicek-cek atau dikepoin. Ada Instagramnya bang? Ada. Ah, Instagramnya juga Zona Rindang. Ya, Instagramnya. Facebooknya Bagos Amaito Azikri. Yap. Nama Instagramnya Zona Rindang, nama Facebooknya Bagos Amaito Azikri. Jadi alamatnya seperti yang tadi kita bilang terletak di Kelurahan Babakan, Kota Mataram. Oh ya, Kecamatan Sandubaye, Kota Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nah, ada di map juga nanti ada Zona Rindang. Silahkan buat teman-teman yang berminat di searching untuk dikepoin lah koleksi-koleksi dari Zona Rindang. Nah, terima kasih buat para penonton. Terima kasih juga Bang Bagus. Terima kasih Semoga atas kunjungannya. kunjungan kita tidak mengganggu ini Bang. Terima kasih. Saya justru merasa
terhormat menerima kedatangan Anda dan Yudi Animasi. Siap. Semoga nanti di next episode kita bisa kesini lagi Bang. Oh, Tidak silakan. apa-apa ya Bang. Dengan senang hati, dengan senang hati. Asik. Jadi ini untuk episode Yudi Animasi jalan-jalan kita pada hari ini di lokasi di tempatnya Zona Rindang. Sampai ketemu di channel Yudi Animasi jalan-jalan lainnya. Tetap pantengin terus. Jangan lupa nonton, like, subscribe. Kalau mau di komen, bisa juga di komen, bisa ditanya-tanya harga segala macam di sana. Yang terpenting bantu share supaya channel ini, channel yang bermanfaat ini bisa dikenal banyak orang, bisa banyak orang yang lebih memahami, menikmati, mencintai bonsai. Kita memulai menanam dari diri sendiri untuk kedepannya bernilai juga dengan perilaku. ya. Jadi selain kita bisa menikmati bonsai ini, kita bisa memaknai bagaimana kita menjaga kalau pohon itu penting ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.